Salam semesta. Hidup itu jalani saja. Percikan ilahi tentang sifat-sifat orang mukmin. Kawan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wal shaimina was shaimat wal hafidhina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allaha katsiran wal dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya lelaki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Kawan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Syu'aibah bahwasanya Ummu Salamah, salah satu istri Nabi, pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa kami kaum perempuan tidak pernah disebut-sebut di dalam Al-Quran sebagaimana kaum laki-laki? Ummu Salamah kemudian berkata, suatu hari saya tidak pernah dikejutkan oleh apapun kecuali oleh seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbar. Ketika itu saya tengah menyisir rambut, kemudian saya merapikannya dan keluar menuju salah satu kamar dari kamar-kamar istri Nabi. Di sana, di atas tikar daun kurma, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbar tengah membaca ayat 35 dari surat Al-Ahzab ini. Kawan, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang akan diampuni segala dosanya dan dimasukkan ke surga. Sifat-sifat tersebut ada 10. Yang pertama adalah taat dan tunduk pada hukum Islam, baik dalam ucapan maupun perbuatan, secara lahir maupun batin. Yang kedua adalah membenarkan dan mempercayai ajaran Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya. Sifat yang selanjutnya adalah senantiasa melaksanakan perintah-perintah agama dengan kekhusyuan dan ketenangan. Kawan, sifat yang keempat adalah selalu benar dalam ucapan dan perbuatan, yang mana hal ini menjadi tanda dari kesempurnaan iman seseorang. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, peganglah kebenaran, karena kebenaran akan membawa pada kebaikan, dan kebaikan dapat menghantarkan seseorang masuk ke surga. Dan jauhilah dusta, karena dusta membawa kedurhakaan, dan kedurhakaan dapat menghantarkan seseorang masuk ke neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kawan, sifat yang kelima adalah sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sabar dalam menahan syahwat atau hawa nafsu. Sifat yang selanjutnya adalah khusyuk dan tawadu kepada Allah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban-kewajiban serta ikhlas semata-mata hanya untuk mencari ridhonya.
Sifat yang ketujuh adalah bersedekah dan selalu membantu orang-orang yang membutuhkan serta mereka yang berkekurangan dan tidak memiliki penghasilan atau fakir miskin. Sifat yang kedelapan adalah berpuasa agar dapat membantu menundukkan syahwat atau hawa nafsunya. Hal ini sesuai sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Wahai pemuda, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena pernikahan dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Tetapi barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena dengan berpuasa ia dapat membendung syahwatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kawan, sifat yang kesembilan adalah menjaga kemaluan dari segala perbuatan yang haram dan keji, sebagaimana Quran surat Al-Mu'minun ayat 5-7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Dan barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Kawan, sifat yang terakhir adalah selalu ingat kepada Allah dengan hati dan lisannya. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Mujahid. Seseorang belum dinamakan orang yang banyak mengingat Allah apabila ia belum mengingat Allah dalam keadaan duduk, berdiri, atau berbaring, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 191 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Shadaqallahul azim. Kawan, suami dan istri yang bangun di malam hari kemudian melakukan sholat tahajud juga disebut sebagai orang-orang yang banyak mengingat Allah. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Apabila seorang suami membangunkan istrinya, kemudian mereka melakukan sholat tahajud, maka keduanya pada malam tersebut disebut sebagai orang-orang yang banyak mengingat Allah. Adapun kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang selalu mengingatnya adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Mu'adz al-Juhaini dari ayahnya dan disebutkan dalam dialog antara seorang sahabat dengan Rasulullah SAW. Ia bertanya, pejuang-pejuang manakah yang pahalanya paling besar, wahai Rasulullah? Jawab Nabi, mereka yang paling banyak ingatnya kepada Allah. Kemudian ia bertanya lagi, cara orang berpuasa manakah yang paling besar pahalanya? Nabi kemudian menjawab, mereka yang paling banyak ingatnya kepada Allah. Sahabat tersebut lalu menyebutkan orang-orang yang sholat, zakat, naik haji, dan bersedekah. Dan pada kesemuanya Rasulullah tetap menjawab, mereka yang paling banyak ingatnya kepada Allah. Sehingga sahabat Abu Bakar mengatakan kepada Umar, ternyata orang yang paling banyak mengingat Allah telah membawa semua kebaikan. Dan Nabi SAW menambahkan, memang demikianlah adanya. Wallahu a'lam. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.